Tidak perlu kita menjadi orang lain. Tidak perlu kita menjadi orang lain hanya untuk sebuah like. Tidak perlu kita menjadi orang lain hanya untuk kita masuk ke dalam sebuah circle pertemanan. Cukup kemudian kita kembangkan diri kita secara mandiri, kita kembangkan diri kita secara jujur, sehingga apa yang ada dalam diri kita itu bisa kita kembangkan lebih lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah memasuki kajian hadis Arba'in Nawawi yang ke-8, di mana seperti biasanya kita akan membacakan redaksi yang tercantum dalam kitab hadis Arba'in Nawawi tersebut, dan kita bacakan apa artinya, kandungannya, dan implementasinya di kehidupan sehari-hari. Untuk redaksinya seperti berikut. An Ibni Umar atau An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan agar memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sungguh Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka, kecuali dengan hakul Islam, dengan hak Islam dan perhitungan atau hisab dari mereka itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bisa dilihat di Bukhari di hadis nomor 50. Tapi di Muslim di nomor 20-an, sekitar 22 kalau tidak salah. Di Bukhari nomor 50, di Muslim di nomor 22. Dan di dalam hadis ini secara ibaratnya secara sekilas kita melihat kok kemudian Islam itu sangat kejam sekali. Nabi Muhammad SAW diperintahkan ke bumi untuk memerangi umat yang tidak atau belum paham bahwa Islam itu merupakan ajaran yang benar. Itu kalau kita lihat secara sekilas saja. Nah, kan tapi ketika kita tafsiri lebih dalam, ternyata tidak demikian. Justru Islam itulah yang merupakan satu-satunya yang pada waktu itu pemerintahan yang ketika memerangi suatu kaum itu tidak merusak semuanya, atau bahkan istilahnya memerangi, akan tetapi perang yang ketika diserang oleh umat Islam, negeri yang diserang oleh umat Islam itu adalah negeri yang paling baik daripada negeri-negeri lainnya ketika menyerang, seperti itu. Nah, kalau kita telaah lebih jauh secara linguistik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menyabdakan umirtu an uqatil, umirtu, aku telah diperintah, ya, fi'il madhi, umirtu an uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Kemudian manusia yang diperangi itu ini hatta yashhadu, sampai kemudian berislam lah, intinya itu. Nah, di dalam redaksi ini Nabi Muhammad SAW menggunakan kata uqatilu, bukan aqtulu. Karena uqatilu itu artinya perang, memerangi, bukan berarti membunuh.
Sedangkan aqtulu, misal Nabi sabdakan umirtu an aqtulun nas, aku diperintahkan untuk membunuh manusia sampai ia kemudian menjadi Islam. Tidak. Nabi menyabdakan uqatila, an uqatila, uqatilu. Jadi memerangi. Nah, jadi kalau kita perang atau suatu negara itu perang, tidak semuanya dibunuh. Ada yang kemudian ditangkap saja, ada yang kemudian ditahan saja. Ya, jadi tidak semuanya dibunuh. Nah, lalu apa? Ini berarti Islam masih jahat dong, masih kasar mainnya, main perang-perangan. Nah, perlu diketahui bahwa di sini maksud dari baginda Nabi Muhammad SAW an uqatila itu tadi, memerangi manusia sampai kemudian ia berislam, itu bukan memerangi semua non-muslim. Bukan serta-merta Islam diperintahkan untuk memerangi semua orang kafir, orang yang menolak agama Islam, itu bukan. Nah, pada hakikatnya di sini baginda Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan untuk memerangi suatu kaum, suatu umat, suatu negeri ketika negeri tersebut mengancam kedaulatan umat Islam. Jadi yang diperangi di sini adalah kafir yang harbi. Jadi bukan kafir atau non-muslim yang hidup damai. Karena kafir yang harbi. Jadi kafir itu ada banyak sekali jenisnya. Nah, salah satu dari jenis kekafiran itu adalah kafir harbi. Dari kata harbun artinya perang. Jadi orang kafir yang memulai perang duluan, atau suatu negara kafir, kerajaan kafir yang dimana itu bisa membahayakan negeri umat Islam. Nah, seperti itu. Jadi tidak serta-merta umat Islam itu sering ekspansi wilayah, sering invasi wilayah, itu tidak. Karena baginda Nabi Muhammad SAW itu sendiri itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk memerangi orang kafir yang harbi saja. Sampai kemudian ketika setelah diperangi tidak semuanya dibunuh. Nah, ini bedanya antara umat Islam ketika memerangi suatu negeri dengan kerajaan lain atau dinasti lain, daulah lain ketika memerangi suatu negeri. Nah, Islam itu ada tata adabnya tersendiri ketika perang. Tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh prajurit atau musuh yang menyerah, tidak boleh kemudian menebangi pohon kurma, tidak boleh kemudian merusak padi-padian, sawah tidak boleh dirusak, tidak boleh merusak lingkungan, merusak fasilitas lain, itu tidak boleh. Berbeda dengan bangsa lain, contoh kita katakan sebagai bangsa Mongol. Bangsa Mongol itu menjajah, ya, mereka menginvasi, setelah diinvasi mereka hancurkan. Seperti Baghdad itu dihancurkan sampai kemudian perpustakaan yang paling besar pada saat itu, yakni Baitul Hikmah, itu sampai hangus luar biasa, sampai Sungai Tigris itu penuh dengan tinta hitam dari Baitul Hikmah itu tadi. Jadi betul-betul ketika bangsa Mongol itu menginvasi suatu negeri, memerangi suatu negeri, itu akan dibumi hanguskan setelah itu. Nah, berbeda dengan Islam. Islam menginvasi suatu negeri dengan syarat negeri tersebut berbahaya bagi negeri umat Islam, ataupun negeri tersebut memerangi duluan. Nah, tapi setelah diperangi, nah itu dilestarikan, tidak dijajah kan, tapi dianggap sebagai wilayah kekuasaan Islam. Jadi ketika yang Islam tidak dipungut jizyah atau pajak, hanya zakat saja. Nah, ketika memang tidak mau memeluk Islam, ya tidak apa-apa, cukup kemudian membayar jizyah, atau istilahnya itu adalah uang keamanan untuk nanti membiayai perang dan lain sebagainya. Karena pada zaman dahulu itu nama perang itu marak sekali, berbeda dengan zaman sekarang. Nah, jadi yang namanya hukum Islam itu ada tempo, ada ini digunakan untuk kapan, itu ada nasih mansuhnya tersendiri. Jadi yang terhapus dan yang menghapus itu ada. Nah, kemudian ini menunjukkan bahwa agama Islam itu agama yang damai. Ya, kandungan berikutnya itu mencontohkan dari sabda Nabi tersebut bahwa sungguh Islam itu agama yang damai. Dibuktikan oleh apa? Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Nah, perintah untuk memerangi kaum yang kafir harbi itu sampai mereka itu masuk Islam.
Nah, itu tujuan utamanya. Jadi tujuannya bukan untuk kerusakan, akan tapi untuk keadilan, untuk berdirinya Islam. Jadi bukan kerusakan yang dimaukan, bukan kekayaan ghanimah, harta rampasan perang yang dimaukan, kan tapi Islamnya musuh tersebut itu yang dimaukan. Jadi kedamaian yang diinginkan, persatuan yang diinginkan, cinta damai. Nah, ketika suatu negeri yang kafir atau orang kafir itu sendiri ingin aman akan hartanya, akan nyawanya, itu syaratnya 3. Itu tadi, hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama itu kita atau orang kafir tersebut itu bersaksi bahwa dia ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu pertama, harus masuk Islam terlebih dahulu. Nah, setelah masuk Islam hanya ada 2 syarat saja ketika mau harta dan jiwanya itu aman. Cukup dengan sholat dan zakat. Ya, masalah puasa itu mungkin bagi yang lemah tidak usah. Masalah haji mungkin yang tidak mampu dengan dananya tidak perlu, tidak apa-apa. Yang penting sholat dan zakat. Zakat pun hanya zakat fitrah saja yang diwajibkan, zakat setahun sekali. Sholat dan zakat. Nah, kenapa yang ditekankan adalah sholat dan zakatnya tersebut? Sehingga kemudian ya siapa tahu ada orang yang kemudian munafik, hanya masuk Islam di muka saja, tapi kemudian beringat. Nah, yang dimaksud baginda Nabi Muhammad SAW bahwa hanya ada 3 kunci tersebut bukan berarti rukun Islam yang lain ditinggalkan. Nah, ini hanya merupakan syarat utamanya saja, ibaratnya DP-DP-nya saja. Ketika mau aman, masuk Islam dulu, kerjakan sholat dulu, bayar zakat dulu, nanti aman. Hanya cukup membayar zakat saja, tidak dipungut jizyah. Karena dulu di pemerintahan Islam pada zaman baginda Nabi, pokoknya setelah pengkhianatan dari kaum Yahudi, karena dahulu ketika di Madinah itu non Muslim itu tidak dipungut jizyah. Hanya kemudian ketika bangsa Yahudi itu berkhianat di suatu perang, akhirnya dipungut jizyah. Sewaktu-waktu ada kemudian berkhianat, karena di era Nabi sendiri di awal itu tidak dipungut jizyah, tidak. Karena kesepakatan awal di Piagam Madinah itu hanya ya umat Islam dan umat yang non-Islam itu sama-sama membahu untuk mempertahankan wilayah. Nah, kan tapi ketika ada suatu perang, Yahudi ini berkhianat. Nah, akhirnya dihukum dan bukan jizyah itu tadi. Jadi tidak usah kemudian non-Islam untuk ikut berperang, cukup umat Islam. Dan yang non-Islam atau yang kafir itu tadi itu hanya mendanai sebagian kecilnya saja. Dan ketika sudah masuk Islam cukup dengan membayar zakat. Nah, ketika kita sholat itu hubungannya vertikal ke atas. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Nah, ketika zakat maka itu hubungannya horizontal, kita dengan sesama kita. Kita memberikan sebagian harta kita yang ada hak dari orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan itu tercukupkan akan kebutuhannya. Jadi horizontal. Jadi ketika kita sholat itu vertikal, kita berhadapan langsung dengan Allah, kita menjaga interaksi kita dengan Allah, kita menjaga tali ikatan kita dengan Allah. Kemudian ketika zakat, kita menjaga tali ikatan kita dengan sama manusia. Jadi seperti itu. Yang dimaksudkan syahadat, sholat, zakat itu hanya syarat utama untuk melanggengkan dirinya itu sudah sah menjadi seorang muslim. Karena itu yang pokok. Sholat vertikal, zakat horizontal. Jadi di sini baginda Nabi Muhammad SAW ingin menyampaikan bahwa ketika kita ingin berislam, walaupun kita seorang yang mu'alaf misalnya, maka yang perlu kita perhatikan bersama adalah keseimbangan. Keseimbangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, vertikal itu tadi, kemudian keseimbangan kita kepada sesama manusia, horizontal. Jadi harus seimbang. Dan itu tidak hanya di kita beragama saja. Bahkan ketika kita membahas tentang pendidikan, kerja dan lain sebagainya, itu perlu keseimbangan tadi.
boleh kemudian nilai kita bagus, IPK kita bagus, kata maksimal, karena kemudian dengan sesama teman kita crash. Nah, itu tidak boleh, harus seimbang. IPK nilai kita bagus, dengan teman kita juga bagus, baik interaksinya. Dengan karir kerjaan kita bagus, proyek sudah bisa sana sini, karena dengan rekan kerja juga harus tetap bagus, seimbang. Harus ada keseimbangan antara yang horizontal dan vertikal. Nah, kan tapi ketika seorang yang sudah memenuhi 3 syarat itu, tetap saja sewaktu-waktu darah dan hartanya terancam. Dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Jadi ketika seorang yang telah memenuhi 3 syarat itu, telah memenuhi 3 syarat itu, maka harta dan darahnya itu terlindungi. Akan tetapi ada sewaktu-waktu illa bihaqqil Islam, darah dan hartanya terancam ketika ada hak-hak Islam atau suatu yang dilanggarnya. Seperti contoh zina. Ketika seorang yang sudah menikah kemudian berzina, hukumannya apa? Hukumannya rajam, lempari batu sampai meninggal. Dan ketika membunuh sesama muslimnya atau bahkan membunuh orang kafir yang tidak bersalah, itu nanti dikenakan qisas. Kemudian ada dan yang lain sebagainya. Itu merupakan hakul Islam itu tadi. Jadi tidak serta-merta setelah orang tersebut masuk Islam dan memenuhi 3 syarat itu, syahadat, sholat, dan zakat, kemudian terbebas. Ada tetap hukum-hukum Islam yang harus dipatuhi. Ketika melanggar ya melanggar. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW pernah sewaktu-waktu dalam sebuah riwayat mengatakan, bahkan ketika putriku Fatimah sekalipun itu mencuri, maka akan aku potong tangannya. Salah satu merupakan bukti keadilan baginda Nabi dan juga bukti kuatnya hukum Islam. Tidak pandang bulu. Bahkan anak dari seorang Nabi pun itu tidak apa-apa ketika memang bersalah, bersalah. Tetapi perlu digarisbawahi di akhir hadis di surat wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya atau perhitungan mereka, perhitungan dari batiniyahnya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu digarisbawahi yang semua itu ya, ketika umat Islam memerangi kaum musyrikin, kaum kafir, kemudian mereka kok masuk Islam, kemudian dijaga, maka kita hanya menilai secara lahiriahnya saja. Oh, ini sudah syahadat, oh sudah sholat, oh sudah zakat. Maka kita hanya cukup menilai itu saja. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya besok kepada Allah. Jadi sewaktu-waktu ada seorang yang hanya mengaku sebagai Islam, kemudian ingin berkhianat dari belakang, itu kita serahkan kepada Allah. Masalah batin itu Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Kita cukup hanya melihat lahiriah. Maka ketika kemudian kita sering mencari validasi, pura-pura menjadi orang lain hanya untuk kita bisa masuk ke dalam sebuah circle pertemanan, menjadi orang lain agar kita mendapatkan like, suka yang banyak di media sosial, maka itu sebenarnya tidak perlu. Karena seorang itu hanya melihat lahiriahnya saja. Batiniah kita itu tidak dilihat. Ketika kita mungkin terpaksa untuk menjadi orang lain hanya demi sebuah likes atau demi kita masuk ke dalam sebuah circle pertemanan, maka itu mereka tidak peduli. Maka yang perlu kita pahami betul bahwa tidak perlu kita menjadi orang lain. Tidak perlu kita menjadi orang lain hanya untuk sebuah like. Tidak perlu kita menjadi orang lain hanya untuk kita masuk ke dalam sebuah circle pertemanan. Cukup kemudian kita kembangkan diri kita secara mandiri, kita kembangkan diri kita secara jujur, sehingga apa yang ada dalam diri kita itu bisa kita kembangkan lebih lanjut. Jadi diri sendiri itu lebih enak, karena orang itu tidak melihat secara batiniah, tidak bisa seorang melihat dalam hati kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala sajalah yang bisa menilai itu. Wa hisabuhum 'ala Allah.
Ya kemudian ketika kita mempunyai angan-angan, rencana atau cita-cita, kita tidak bisa hanya kemudian merencanakan saja, hanya sebagai wacana saja. Cita-cita kita hanya mandek dalam pikiran kita saja, itu tidak bisa. Orang-orang tidak akan pernah melihat. Maka PR kita bersama ketika seorang tersebut ingin kemudian berkembang, jangan hanya bercita-cita, lakukan apa yang ada, mulai dari yang ada, jangan menunggu totalitas, sehingga setiap ketika kita sudah memulai, maka step-step selanjutnya insya Allah akan mudahkan. Wa hisabuhum 'ala Allah. Mungkin sekian yang dapat disampaikan karena sudah memasuki penjelasan di akhir hadis. Semoga yang sini bisa menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita semua dan dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Karena itu mohon maaf ketika ada pertanyaan atau ada yang bisa diskusi, kita diskusikan di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.